Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiko Tanapati dari Etnomusikologi 2021, uh, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarma. Oke. Jadi di sini saya akan uh, membuat video ini untuk tugas UAS dari mata kuliah teori dan metodologi 1. Oke. Dan untuk dosen mengampuninya yaitu Pak Bayu Arjadi. Nah, jadi di sini mohon maaf, bukan teori metodologi, mohon maaf, tapi pengantar musik dunia pertama ya. Mohon maaf. Nah, jadi untuk pengantar musik dunia kemarin sudah ada dibahas untuk materinya, yaitu persoalan dari musik tradisi yang berasal dari Korea. Nah, jadi musik tradisi yang berasal dari Korea itu kemarin ada videonya, cuma untuk sekarang agak susah dicari, tapi mungkin bisa saya jelaskan sedikit. Jadi di video itu terdapat permainan, yaitu serangkaian suatu kelompok yang bermain musik. Mereka di situ hanya menggunakan satu alat musik, yaitu bernama seruling biji. Kalau dari sana itu bahasanya suling biji. Mohon maaf, bukan Korea, tapi kalau nggak salah di daerah Cina atau Taiwan ya. Kalau daerah Cina atau Taiwan, nah itu adalah suling biji. Nah, jadi materinya dapatnya di daerah Cina atau Taiwan kemarin ya. Nah, lalu untuk permainan sendiri itu suling biji itu mereka hanya menggunakan satu alat musik, yaitu suling biji tadi, dan yang lainnya itu hanya menggunakan vokalnya saja, bernyanyi, berdansa, loncat-loncat, mengikuti irama dari alunan musik suling biji tadi. Nah, di sini ada materi yang disampaikan, yaitu pertama ada monofonik, bernyanyi dalam oktav, vokabuler, repetisi, falsetto, getar, vibra pada nada panjang, skala pentatonik, memiliki kumpulan nada kecil menurun, bunyi perkusi dan vokal tidak selalu menyatu secara metrik. Tadi beberapa materi akan saya bahas satu-satu di sini. Untuk yang pertama, materi dari ini dia, yang pertama yaitu materi dari monofonik. Nah, monofonik di sini ada diartikan, yaitu artinya tidak berdasarkan susunan kontrapun atau harmoni seperti musik barat. Nah, jadi maksudnya dari musik monofonik di sini yaitu jenis musik yang hanya terdiri dari satu suara saja tanpa diiringi oleh apapun. Nah, untuk penjelasan monofonik, tetapi dalam materi musik tradisi dari Taiwan dan Cina kemarin, dia hanya menggunakan satu alat musik suling biji yang dimainkan. Otomatis masih ada musik yang digunakan, tapi hanya musik tunggal, yaitu musik suling biji tadi, dan diiringi dan juga diikuti oleh penyanyi-penyanyi kelompok yang ikut berdansa dan juga menari loncat-loncat dengan bernyanyi menggunakan vokal mereka, mengikuti irama sesuai dengan alunan suling bijinya juga, beberapa ada. Nah, lalu untuk materi yang kedua yaitu bernyanyi dalam oktav. Nah, jadi oktav yang di sini maksud itu adalah nada-nada yang berada pada rentang dengan nama sama dan memiliki jarak 12 langkah nada. Satu oktav itu memiliki 8 nada. Jadi contohnya ya, ketika kita kenal musik barat dalam oktav, satu oktav itu nada-nadanya tersebut ialah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Atau kalau dalam musik barat yang lain yaitu C, D, E, F, G, A, B, C. Seperti itu. Nah, lalu dalam permainan suling musik, seruling biji dalam materi video musik Taiwan tradisi kemarin, oktav yang digunakan itu hanya 2, dan dia menggunakan nada dasar, yaitu nada dasarnya di A. Nada dasar di A dan hanya menggunakan 2 oktav saja. Jadi sekitar ada 16 nada ya, tapi bukan nada-nada dominan seperti mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang nada dasar dari A, tetapi menggunakan nada dasar berupa skala pentatonik. Nanti akan dibahas juga. Oke, lalu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ada vokabuler.
Oke. Mohon maaf. Bentar ya. Saya masuk ke materi vocabulary. Vocabulary itu adalah kata-kata. Nah, kata-kata yang dihadirkan sini ialah maksudnya itu pengucapan kata atau vokal ya dalam permainan musik tradisi dari Taiwan itu. Nah, hanya saja untuk permainan musik Taiwan yang yang ada dalam video kemarin, kata-kata itu tidak begitu seksama terdengar. Kata-kata itu hanya berupa sebagai ucapan untuk harmonisasi, karena yang lebih penting dominan dalam musik yang dihasilkan di tradisi Taiwan itu ialah suling bisi tersebut, alat musiknya yang lebih dominan dimainkan. Kata-kata vokal dalam bernyanyi itu hanya digunakan ketika ada momen-momen tertentu untuk mengisi sebuah keharmonisasian dalam bermusik. Seperti itu. Baik. Lalu kita masuk ke materi berikutnya, itu adalah repetisi. Nah, repetisi ataupun bisa disebut juga pengulangan. Maksudnya di sini ialah pengulangan ketika kita ingin melakukan yang namanya bermain seperti chorus dan juga pre-chorus lalu ke chorus lagi. Nah, itu diulang-ulang terus-menerus. Bisa yang versi itu diulang berkali-kali ataupun refnya diulang berkali-kali, atau dua-duanya yang diulang secara berkali-kali. Tapi biasaan pengulangan itu terjadi hanya di chorus ataupun di ref biasanya. Dua-duanya juga bisa terjadi. Nah, untuk permainan musik yang di Taiwan kemarin, materinya dia melakukan pengulangan seperti nada-nada seperti yang ada di verse. Jadi bentuk musiknya itu hanya berupa bentuk musik A, bukan bentuk musik AB ataupun ABA, tetapi hanya bentuk musik A yang melodi alunannya itu hanya begitu-begitu saja, begitu terus diulang-ulang sampai kapanpun yang pemusik itu inginkan hingga berhenti. Seperti itu. Lalu masuk ke materi berikutnya, itu falsetto. Nah, falsetto ini adalah teknik vokal di mana seseorang bernyanyi di luar jangkauan normal. Nah, jadi maksudnya di sini adalah biasanya kalau misalnya kita bernyanyi, kita tuh menggunakan nada-nada dasar sesuai kemampuan kita. Tetapi dalam nada falsetto itu benar-benar nada yang di luar jangkauan kita, dan itu nada-nada tinggi seperti seperti itu. Nah, tapi untuk korelasinya dalam